Halo guys, kembali lagi bersama saya Krista dari PT Lanto Masa Anugrah yang pada kesempatan kali ini akan memberikan pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum untuk bagian ke-15 dengan materi audit SMK 3. Untuk itu langsung saja kita mulai ya. Soal 1, pemeriksaan sistem manajemen K3 atau disebut audit SMK 3 dilakukan untuk mengukur sejauh mana pemenuhan penerapan SMK 3 di tempat kerja terhadap standar SMK 3 yang berlaku di Indonesia. Nah, standar penerapan SMK 3 tersebut diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, B. PP Nomor 50 Tahun 2012, atau C. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014, atau D. Permenaker Nomor 5 Tahun 96. Pembahasannya untuk kunci jawabannya adalah B, yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan SMK 3. Soal yang kedua, pelaksanaan audit sertifikasi SMK 3 di perusahaan di Indonesia dilakukan oleh A. Pegawai pengawas K3 dari Kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. B. Lembaga audit SMK 3 yang telah ditunjuk oleh pemerintah. C. Ahli K3 perusahaan. Atau D. Badan Sertifikasi Mutu Lingkungan atau K3. Pembahasannya untuk kunci jawabannya adalah B. Lembaga audit SMK 3 yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 16 Ayat 1 berbunyi, penilaian penerapan SMK 3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. Soal 3. Audit eksternal atau sertifikasi SMK 3 di Indonesia dilakukan A. Setiap tahun, B. Setiap 2 tahun, C. Setiap 3 tahun, atau D. Setiap 5 tahun. Pembahasan. Kunci jawabannya adalah C. Setiap 3 tahun. Berdasarkan Permenaker Nomor 5 Tahun 96, Pasal 7 Ayat 1 berbunyi, audit sistem manajemen K3 dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 tahun. Soal 4. Perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di tempat kerja. Untuk mengukur penerapan SMK 3 dimaksud, dilakukan audit SMK 3 yang ditujukan kepada A. Seluruh perusahaan yang beroperasi di Indonesia. B. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja di atas atau sama dengan 100 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi dari karakteristik proses perusahaan. C. Setiap perusahaan skala besar terutama BUMN dan PMA. Atau D. Secara sukarela atau voluntary tergantung kebutuhan perusahaan. Untuk pembahasannya, kunci jawabannya adalah B. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja di atas atau sama dengan 100 orang atau memiliki potensi bahaya tinggi dari karakteristik proses perusahaan. Berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat 2 berbunyi, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan A. Mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang, atau B. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Soal 5. Audit SMK 3 adalah merupakan bagian global penerapan SMK 3 di perusahaan. Pada prinsip penerapan SMK 3, pelaksanaan audit adalah merupakan pelaksanaan prinsip SMK 3 berikut ini. A. Penetapan kebijakan K3. B. Pelaksanaan rencana K3, C. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3, atau D. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK 3. Pembahasannya, kunci jawabannya adalah C. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3.
Berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 pasal 14 ayat 2 berbunyi, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten. Kita lanjut soal 6. Pelaksanaan audit SMK 3 dilakukan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. A. Objektivitas, independensi, imparsialitas, dan profesionalisme. B. Disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan audit dan kantor Kementerian Tenaga Kerja. C. Disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan perusahaan dan tingkat risiko yang ada. Atau D. Jawaban A, B, dan C benar. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah C. Disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan perusahaan dan tingkat risiko yang ada. Berdasarkan PP 50 tahun 2012 pasal 1 ayat 7 berbunyi, audit SMK 3 adalah pemeriksaan secara sistematis dan independen terhadap pemenuhan kriteria yang telah ditetapkan dan untuk mengukur suatu hasil kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dalam penerapan SMK 3 di perusahaan. Kita lanjut soal 7. Dari hasil audit SMK 3 di salah satu perusahaan, auditor menemukan pekerja yang tidak menggunakan APD saat melakukan pekerjaan pengelasan di area workshop. Hal ini merupakan temuan ketidaksesuaian atau biasa disebut dengan non-conformance pada kriteria audit SMK 3, yaitu A. Kriteria 617, B. Kriteria 616, C. Kriteria 221, atau D. Kriteria 622. Mari kita bahas. Jawabannya adalah B. Kriteria 616. Seperti yang bisa kita lihat pada layar, kriteria 616 yaitu alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai. Untuk kriteria 617, APD yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kriteria 221 yaitu Manual SMK 3 meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan, dan tanggung jawab, serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perusahaan. Dan yang terakhir, kriteria 622, yakni setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko. Kita lanjut soal nomor 8. Kejadian kebakaran di salah satu perusahaan mengakibatkan 2 orang pekerja meninggal dunia. Setelah diselidiki dan diketahui penyebabnya bahwa peralatan pemadaman kebakaran yang tersedia di perusahaan tidak berfungsi sehingga kebakaran tidak dapat dipadamkan sejak dini. Akhirnya, kedua pekerja tersebut terperangkap dan tidak dapat diselamatkan. Hal ini merupakan ketidaksesuaian pada kriteria audit SMK 3 yaitu A. Kriteria 621, B. Kriteria 931, C. Kriteria 672, atau D. Kriteria 1251. Mari kita bahas ya. Untuk kunci jawabannya adalah C. Kriteria 672. Berikut penjelasannya. Untuk kriteria 672, yakni penyediaan alat atau sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang. Berikut kriteria 621, yakni dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan. Selanjutnya, kriteria 931.
Perusahaan telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan, dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, dan pedoman teknis yang relevan. Kriteria 1251 yakni perusahaan mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan. Selanjutnya kita ke soal 9. Pernyataan yang benar di bawah ini terkait dengan penerapan SMK 3 di perusahaan adalah kecuali A. Setiap operator peralatan pesawat angkat dan angkut dan pesawat uap wajib memiliki lisensi K3. B. Standar pelaksanaan audit SMK 3 untuk klasifikasi perusahaan besar atau risiko tinggi diaudit dengan menggunakan 12 elemen dan 166 kriteria. C. Petugas P3K perusahaan harus memiliki lisensi K3 dan diwajibkan dari kalangan medis perusahaan. D. Audit internal SMK 3 di perusahaan dilakukan oleh auditor internal SMK 3 atau pihak lain yang ditunjuk dengan frekuensi pelaksanaan secara berkala. Berikut pembahasannya. Untuk kunci jawabannya adalah C. Petugas P3K perusahaan harus memiliki lisensi K3 dan diwajibkan dari kalangan medis perusahaan. Berdasarkan Permenaker nomor 8 tahun 2020 pada pasal 1 ayat 18 dikatakan lisensi keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disebut lisensi K3 adalah kartu tanda kewenangan untuk melaksanakan tugas sebagai teknisi operator atau juru ikat rigger bidang pesawat angkat dan pesawat angkut. Berdasarkan Undang-Undang UAP pasal 6 ayat 1 berbunyi, dilarang menjalankan suatu pesawat uap tanpa memiliki surat izin untuk itu yang diberikan oleh Direktur Pembinaan Norma-Norma Keselamatan Kerja, Higien Perusahaan, dan Kesehatan Kerja. Dan Permenaker 1 tahun 1988 tentang kualifikasi dan syarat-syarat operator pesawat uap pasal 3 menyebutkan bahwa salah satu syarat operator pesawat uap adalah lulus ujian yang telah diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja, dalam hal ini Ditjen Binawas. Selanjutnya, berdasarkan Permenaker Trans nomor 15 tahun 2008 pasal 1 ayat 2 berbunyi, petugas P3K di tempat kerja adalah pekerja atau buruh yang ditunjuk oleh pengurus atau pengusaha dan diserahi tugas tambahan untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Dalam hal ini tidak diberi penjelasan harus dari kalangan medis. Nah, selanjutnya berdasarkan lampiran 1 PP 50 tahun 2012, audit internal SMK 3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten, dan berwenang. Dan audit internal SMK 3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK 3. Soal ke-10. Syarat untuk dilakukan audit sertifikasi SMK 3 di perusahaan adalah A. Telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan atau Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi. B. Atas permintaan sendiri oleh perusahaan sesuai kebutuhannya. C. Jika di perusahaan terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Atau D. Jawaban A dan B benar. Berikut pembahasannya. Kunci jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar. Berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 pasal 16 berbunyi. Yang pertama, penilaian penerapan SMK 3 dilakukan oleh lembaga audit independen yang ditunjuk oleh Menteri atas permohonan perusahaan. Yang kedua, untuk perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi wajib melakukan penilaian penerapan SMK 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan Permenaker nomor 26 tahun 2014 pada pasal 3 ayat 2 berbunyi,
Penilaian penerapan SMK 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap 1. Perusahaan yang secara sukarela mengajukan permohonan audit SMK 3. 2. Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Ketiga, perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi berdasarkan penerapan Direktur Jenderal dan atau Kepala Dinas Provinsi. Soal 11. Jelaskan tentang sifat SMK 3 bagi perusahaan. A. Perusahaan wajib melaksanakan. B. Perusahaan tidak wajib melaksanakan. C. Perusahaan wajib melaksanakan apabila telah memiliki karyawan dengan jumlah atau potensi bahaya tertentu. Atau D. Perusahaan wajib melaksanakan bila hasil produksinya diekspor. Berikut pembahasannya. Kunci jawabannya adalah C. Perusahaan wajib melaksanakan apabila telah memiliki karyawan dengan jumlah atau potensi bahaya tertentu. Berdasarkan Permenaker nomor 26 tahun 2014 pasal 2 ayat 2 berbunyi, kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan A. Mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang, atau B. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Pada penjelasan PP nomor 50 tahun 2012 ayat 2 berbunyi, yang dimaksud dengan perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan minyak dan gas bumi. Kita lanjut ke soal nomor 12. Audit SMK 3 bertujuan untuk A. Membuktikan kesesuaian penerapan sistem manajemen K3. B. Memiliki administrasi K3. C. Mengetahui pelaksanaan K3 di perusahaan besar dan beresiko tinggi. Atau D. Membuktikan pelaksanaan K3 sesuai peraturan perundangan K3. Pembahasannya sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah A. Membuktikan kesesuaian penerapan sistem manajemen K3. Berdasarkan PP 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3 pada pasal 17 ayat 2, audit internal SMK 3 berbunyi, audit internal SMK 3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK 3. Soal 13. Peraturan yang mengatur SMK 3 adalah A. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. B. Permenaker Nomor 5 Tahun 96. C. Permenaker Nomor 4 Tahun 87. Atau D. Permenaker Nomor 2 Tahun 92. Berikut pembahasannya. Kunci jawabannya adalah A. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Berikut penjelasannya. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 yakni tentang penerapan SMK 3. Nah, untuk Permenaker Nomor 5 Tahun 96 itu tentang sistem manajemen K3 yang sudah tidak berlaku lagi. Selanjutnya ada Permenaker Nomor 4 Tahun 87 yaitu tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau yang biasa disebut dengan P2K3 serta tata cara penunjukan ahli keselamatan kerja. Nah, selanjutnya ada Permenaker Nomor 2 Tahun 92 tentang tata cara penunjukan kewajiban dan wewenang ahli K3. Selanjutnya soal 14. Audit SMK 3 eksternal dilaksanakan sekurang-kurangnya A. 1 kali setahun, B. 1 kali dalam 3 tahun, C. 1 kali dalam 2 tahun, atau D. 1 kali dalam 4 tahun. Berikut pembahasannya. Kunci jawabannya adalah C. 1 kali dalam 3 tahun. Berdasarkan Permenaker Nomor 26 Tahun 2016 Pasal 30 Ayat 7 berbunyi, penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 memiliki masa berlaku paling lama 3 tahun. Soal 15. Audit SMK 3 dapat dilakukan oleh
A. Auditor internal, B. Anggota P2K3, C. Auditor eksternal, atau D. Jawaban A dan C benar. Berikut pembahasannya. Kunci jawabannya adalah D. Jawaban A dan C benar. Nah, mari kita bahas. Berdasarkan Permenaker nomor 26 tahun 2016 pasal 10 ayat 1 berbunyi, pelaksanaan audit eksternal SMK 3 dilakukan oleh auditor SMK 3 yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal. Selanjutnya, berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 pasal 14 ayat 2 berbunyi, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK 3 dilakukan oleh SDM yang kompeten. Pada elemen 11, pemeriksaan SMK 3 dalam konteks penerapan SMK 3 di perusahaan juga melakukan audit SMK 3 secara internal. Persyaratan pelaksanaan audit internal SMK 3 harus memenuhi kriteria SMK 3 sebagaimana ditetapkan pada kriteria 11.1.1, yaitu audit internal SMK 3 yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektivitas kegiatan tersebut. Kriteria 11.1.2 yakni audit internal SMK 3 dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten, dan berwenang. Adapun persyaratan auditor SMK 3, auditor eksternal harus memiliki sertifikat dan SKP sebagai auditor eksternal SMK 3. Auditor internal harus memiliki sertifikat auditor SMK 3 dan sertifikat SMK 3 di atas diterbitkan oleh pihak Kemenaker RI. Kita lanjut soal 17. Penerapan SMK 3 di tempat kerja bersifat A. Wajib bagi setiap perusahaan, B. Wajib bagi tenaga kerja, C. Sukarela bagi perusahaan yang berorientasi ekspor, atau D. Wajib bagi perusahaan besar dan beresiko bahaya tinggi. Nah, berikut pembahasannya. Kunci jawabannya adalah D. Wajib bagi perusahaan besar dan beresiko bahaya tinggi. Sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 pasal 5 ayat 2 disebutkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan A. Mempekerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang, atau B. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Selanjutnya soal 18. Badan atau lembaga di tingkat perusahaan yang bertugas memberi pertimbangan dan dapat membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan serta dapat memberikan penerangan yang efektif kepada para pekerja adalah A. Forum bipartit, B. P2K3, C. Forum tripartit, atau D. Forum komunikasi serikat pekerja perusahaan. Berikut pembahasannya. Kunci jawabannya adalah B. P2K3. Nah, berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 87 pasal 1 D berbunyi, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3 ialah badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Soal 19. Ahli K3 yang bekerja di perusahaan jasa K3 wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk. A. Setiap 3 bulan sekali, B. Setiap 1 tahun sekali, C. Setiap saat setelah selesai melakukan kegiatan, atau D. Setiap 2 tahun sekali sesuai dengan masa berlakunya surat keputusan penunjukan. Berikut pembahasannya. Kunci jawabannya adalah C. Berdasarkan Permenaker nomor 2 tahun 92 pasal 9 ayat 1 poin B berbunyi,
memberikan laporan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk mengenai hasil pelaksanaan tugas dengan ketentuan sebagai berikut. A. Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja 1 kali dalam 3 bulan kecuali ditentukan lain. B. Untuk ahli keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan yang memberikan jasa di bidang keselamatan dan kesehatan kerja setiap saat setelah selesai melakukan kegiatannya. Selanjutnya soal 20. Seorang ahli K3 bekerja sama dengan teknisi dan tenaga operator melakukan aktivitas mengamati tahapan proses kerja peralatan dan menganalisa kemungkinan faktor penyebab kecelakaan untuk dijadikan sebagai pedoman prosedur kerja. Aktivitas itu disebut A. Job Safety Analysis, B. Job Safety Observation, C. Analisa kecelakaan, atau D. Safety Audit. Berikut pembahasannya. Kunci jawabannya adalah A. Job Safety Analysis atau yang biasa disebut JSA, yakni merupakan teknik manajemen keselamatan yang berfokus pada identifikasi bahaya dan pengendalian bahaya yang berhubungan dengan rangkaian pekerjaan atau tugas yang hendak dilakukan. JSA ini berfokus pada hubungan antara pekerja, tugas atau pekerjaan, peralatan, dan lingkungan kerja, sehingga dapat ditentukan langkah-langkah pengendalian untuk meminimalkan bahkan menghilangkan resiko tersebut. Soal 21. Manajemen K3 merupakan bagian integral dari manajemen perusahaan adalah mutlak diperlukan untuk pengamanan masalah K3. A. Sejak dibentuk P2K3. B. Sejak perusahaan berdiri. C. Dari awal perencanaan sampai pengoperasian perusahaan. Atau D. Pada pelaksanaan proses produksi. Kunci jawabannya adalah C. Dari awal perencanaan sampai pengoperasian perusahaan. Berikut pembahasannya. Sesuai PP nomor 50 tahun 2012, SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Selanjutnya soal 22. Bagaimana struktur atau siklus dari sistem manajemen K3? A. Plan, do, act, check. B. Plan, organizing, actuating, check. C. Plan, do, check, act. Atau D. Plan, organizing, actuating. Kunci jawabannya adalah C. Plan, do, check, act. Dengan pembahasan sebagai berikut. Metode siklus PDCA atau Plan, Do, Check, Act mengajarkan untuk merencanakan suatu tindakan yang dibutuhkan dalam penerapan SMK3, melakukan tindakan tersebut, memeriksa pelaksanaannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan melakukan tindakan perbaikan atas adanya ketidaksesuaian atau yang biasa disebut dengan non-conformance pada setiap tahapan penerapan SMK3 sebagaimana yang telah ditetapkan. Soal 23. Berikut undang-undang yang mendukung sistem manajemen K3 kecuali A. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 69. Atau D. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Kunci jawabannya adalah C. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 69 dengan pembahasan sebagai berikut. Yang mana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 27 ayat 2 berbunyi, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sementara untuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 69
yakni tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama yang sudah tidak berlaku. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi, yakni tentang ketenagakerjaan. Pasal 87 mengatur tentang kewajiban penerapan SMK 3 di perusahaan atau tempat kerja. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 yaitu undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam skala tempat kerja. Soal 24. Siapa yang berwenang memberikan sertifikat SMK 3 kepada perusahaan? A. Dinas Tenaga Kerja. B. Menteri Tenaga Kerja. C. Badan Audit SMK 3 atau D. Perusahaan BUMN dan BUMD. Kunci jawabannya adalah B. Menteri Tenaga Kerja dengan pembahasan sebagai berikut. Permenaker kat ulang mulai. Berdasarkan Permenaker nomor 26 tahun 2014 pasal 23 berbunyi, Lembaga Audit SMK 3 menyampaikan laporan audit SMK 3 kepada Menteri. Dalam hal ini Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Dinas Provinsi dan pengurus perusahaan yang diaudit dengan bentuk laporan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang sistem manajemen K3. Berdasarkan Permenaker nomor 26 tahun 2014 pasal 24 berbunyi, laporan audit SMK 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 menjadi pertimbangan Menteri untuk memberikan penghargaan sesuai dengan tingkat penerapan dan kategori penilaian hasil audit SMK 3. Bisa berupa sertifikat SMK 3 dan bendera K3. Soal nomor 25. Persyaratan di bawah ini yang wajib dimiliki oleh seorang calon untuk dapat ditetapkan sebagai auditor eksternal senior SMK 3 pada perusahaan lembaga audit SMK 3 adalah kecuali A. Telah memiliki pengalaman sebagai auditor sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan. B. Surat keterangan telah melaksanakan sekurang-kurangnya 10 kali audit eksternal SMK 3 secara penuh. C. Tanda bukti telah mengikuti pengembangan kemampuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sekurang-kurangnya 120 jam. Atau D. Memiliki keputusan penunjukan sebagai auditor eksternal junior SMK 3 yang masih berlaku. Kunci jawabannya adalah A. Telah memiliki pengalaman sebagai auditor sistem manajemen mutu dan sistem manajemen lingkungan. Pembahasannya sebagai berikut. Berdasarkan Permenaker nomor 26 tahun 2014 pasal 13 ayat 1 berbunyi, penunjukan auditor eksternal senior SMK 3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B ditetapkan berdasarkan permohonan tertulis dari pengurus atau pimpinan lembaga audit SMK 3 kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut. A. Daftar riwayat hidup. B. Surat keterangan pengalaman kerja sesuai persyaratan tingkat auditor. C. Surat keterangan telah melaksanakan sekurang-kurangnya 10 kali audit eksternal SMK 3 secara penuh. D. Fotokopi keputusan penunjukan sebagai auditor eksternal junior SMK 3 yang masih berlaku. E. Tanda bukti telah mengikuti pengembangan kemampuan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja sekurang-kurangnya 120 jam. Dan F. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar. Soal 26. Laporan kegiatan P2K3 perusahaan wajib dilaporkan secara berkala kepada Menteri Tenaga Kerja melalui kantor Dinas Tenaga Kerja. Pelaporan ini dilakukan A. Setiap bulan, B. Setiap 3 bulan, C. Setiap 6 bulan, atau D. Setiap tahun. Kunci jawabannya adalah B. Setiap 3 bulan. Dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan Permenaker nomor 4 tahun 87 pasal 12 berbunyi,
Sekurang-kurangnya 3 bulan sekali pengurus wajib menyampaikan laporan tentang kegiatan P2K3 kepada Menteri melalui kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. Soal 27. Audit yang dilakukan oleh badan sertifikasi ke suatu organisasi disebut A. Audit pihak pertama atau first party audit. B. Audit pihak kedua atau second party audit. C. Audit pihak ketiga atau third party audit. Atau D. Jawaban A dan B benar. Kunci jawabannya sebagai berikut, yaitu C. Audit pihak ketiga. Pembahasan sebagai berikut. Kunci jawabannya adalah C. Audit pihak ketiga. Dengan penjelasan sebagai berikut. Audit internal kadang-kadang disebut audit pihak pertama, dilakukan oleh atau atas nama audit organisasi itu sendiri. Audit eksternal mencakup yang umumnya disebut audit pihak kedua dan ketiga. Sedangkan audit pihak kedua dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan dalam organisasi, seperti pelanggan atau oleh individu lain pada nama mereka. Sementara untuk audit pihak ketiga dilakukan oleh organisasi audit independen seperti yang menyediakan sertifikasi pendaftaran kesesuaian atau lembaga pemerintah. Soal nomor 28. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja perusahaan dilakukan tinjauan secara periodik dalam A. Meeting manajemen, B. Rapat P2K3, C. Meeting departemen, atau D. Rapat tinjauan manajemen. Kunci jawabannya adalah C. Rapat tinjauan manajemen. Dengan pembahasan sebagai berikut. Prinsip kelima penerapan SMK3 yaitu peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3, yang mana untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3, maka pengusaha dan atau pengurus perusahaan atau tempat kerja harus 1. Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3 secara berkala, dan 2. Tinjauan ulang SMK3 harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan, produk barang dan jasa termasuk dampaknya terhadap kinerja perusahaan. Tinjauan ulang penerapan SMK3 paling sedikit meliputi 1. Evaluasi terhadap kebijakan K3, 2. Tujuan, sasaran, dan kinerja K3, 3. Hasil temuan audit SMK3, dan 4. Evaluasi efektivitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3. Adapun rapat tinjauan ulang penerapan SMK3 ini salah satunya melakukan tinjauan terhadap kebijakan K3 perusahaan yang dilakukan pada rapat tinjauan manajemen atau biasa disebut RTM di perusahaan. Soal 29. Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan prinsip penerapan SMK3 yaitu A. Penetapan kebijakan K3, B. Perencanaan K3, C. Pelaksanaan rencana K3, D. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3, E. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3. Jika salah satu dari kelima prinsip tersebut di atas tidak atau belum dilakukan dalam penerapan SMK3, maka kondisi tersebut pada audit SMK3 termasuk kategori temuan A. Temuan kategori mayor, B. Temuan kategori kritikal, C. Temuan kategori minor, atau D. Temuan bersifat observasi. Kunci jawabannya adalah A. Temuan kategori mayor. Dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan PP nomor 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK3 pada lampiran 2 tentang pedoman penilaian penerapan SMK3 pada poin C, ketentuan penilaian hasil audit SMK3. Adapun penilaian kriteria audit SMK3 dibagi menjadi 3 kategori, yaitu 1. Kategori kritikal, yaitu temuan yang mengakibatkan fatality atau kematian. 2. Kategori mayor. Dengan kategori
1. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK 3. Dan yang ketiga, terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi. Yang ketiga, kategori minor. Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar pedoman dan acuan lainnya. Soal 30. Yang termasuk di dalam ruang lingkup objek pengawasan K3 berdasarkan Undang-Undang 170 tentang keselamatan kerja adalah A. Perusahaan swasta, B. Tempat kerja, C. Tempat kerja milik negara, atau D. Tempat usaha apa saja. Kunci jawabannya adalah B. Tempat kerja, dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Pasal 2 Ayat 1 berbunyi, yang diatur oleh undang-undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Soal 31. Kondisi tempat kerja yang berbahaya sangat erat kaitannya dengan A. Cara kerja, B. Mesin, pesawat, alat, C. Proses produksi, atau D. Jawaban A, B, dan C benar. Dengan kunci jawabannya adalah D. Jawaban A, B, dan C benar. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Berdasarkan penjelasan PP 50 tahun 2012 pada pasal 11 ayat 4 berbunyi, yang dimaksud dengan potensi bahaya adalah kondisi atau keadaan baik pada orang, peralatan, mesin, pesawat, instalasi, bahan, cara kerja, sifat kerja, proses produksi, dan lingkungan yang berpotensi menimbulkan gangguan, kerusakan, kerugian, kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, dan penyakit akibat kerja. Soal 32. Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Tenaga Kerja. Dengan ketentuan tersebut terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang keselamatan kerja pada pasal A. Pasal 3, B. Pasal 8, C. Pasal 11, atau D. Pasal 15. Kunci jawabannya adalah C. Pasal 11, dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan pasal 11 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 berbunyi, pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Soal 33. Ketentuan dari Undang-Undang Nomor 170 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada pasal 13, kewajiban bila memasuki tempat kerja berlaku untuk A. Tamu yang akan memasuki tempat kerja, B. Karyawan yang memasuki tempat kerja, C. Siapapun yang memasuki wilayah atau tempat kerja, atau D. Khusus bagi pimpinan perusahaan. Kunci jawabannya adalah C. Siapapun yang memasuki wilayah atau tempat kerja. Pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang 170 berbunyi, barang siapa akan memasuki sesuatu tempat kerja diwajibkan menaati semua petunjuk keselamatan kerja dan memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Soal 34. Ruang lingkup bagi berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah sebagaimana disebutkan di bawah ini, kecuali A. Adanya tempat kerja, B. Adanya tenaga kerja yang bekerja terus-menerus, C. Adanya sumber bahaya, atau D. Adanya tenaga kerja. Kunci jawabannya adalah B. Adanya tenaga kerja yang bekerja terus-menerus, dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang 170 berbunyi, dalam undang-undang ini yang dimaksudkan dengan tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya sebagaimana diperinci dalam pasal 2. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya
yang merupakan bagian-bagian atau yang berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Dan pada penjelasan untuk pasal 1 berbunyi, dengan perumusan ini, ruang lingkup bagi berlakunya undang-undang ini jelas ditentukan oleh 3 unsur. 1. Tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha. 2. Adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. 3. Adanya bahaya kerja di tempat itu. Tidak selalu tenaga kerja harus sehari-hari bekerja dalam sesuatu tempat kerja. Soal 36. Suatu usaha atau industri menerapkan sistem manajemen K3 karena beberapa pertimbangan berikut, kecuali A. Untuk menjaga reputasi perusahaan, B. Karena diwajibkan oleh undang-undang, C. Karena kelebihan keuntungan usaha, atau D. Membiarkan terjadinya kecelakaan kerja merupakan suatu tindakan yang tidak manusiawi. Kunci jawabannya adalah C. Karena kelebihan keuntungan usaha. Dengan pembahasan sebagai berikut. SMK 3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Pertimbangan diterapkannya SMK 3 adalah terjadinya kecelakaan di tempat kerja sebagian besar diakibatkan oleh faktor manusia dan sebagian kecil oleh faktor teknis. Untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja maupun orang lain yang berada di tempat kerja, serta sumber produksi, proses produksi, dan lingkungan kerja dalam keadaan aman, maka perlu penerapan SMK 3. Penerapan SMK 3 dapat mengantisipasi hambatan teknis dalam era globalisasi perdagangan. Perusahaan harus menyadari bahwa penerapan SMK 3 ini bukan beban perusahaan, melainkan sebagai bentuk investasi jangka panjang yang memberi keuntungan di masa mendatang dan merupakan bagian manajemen yang penting diperhatikan karena berhubungan dengan aspek vital perusahaan, yakni tenaga kerja. Penerapan SMK 3 membutuhkan komitmen dari pengusaha, pihak manajemen atau pengurus, dan pekerja. Ketiganya ini harus memahami bahwa SMK 3 bukanlah pemborosan, pengeluaran biaya yang sia-sia atau sekadar formalitas yang harus dipenuhi organisasi, tetapi merupakan sebuah investasi. Soal 37. Kegiatan inspeksi di tempat kerja terdiri dari beberapa kegiatan di bawah ini, kecuali A. Upaya mencari ketidaksesuaian di dalam sistem, B. Upaya menemukan sumber bahaya, C. Tempat kerja atau bagian tertentu, atau D. Penekanan terhadap hasil karya. Kunci jawabannya adalah D. Penekanan terhadap hasil karya. Dengan pembahasan sebagai berikut. Inspeksi K3 adalah suatu upaya untuk memeriksa atau mendeteksi semua faktor, baik peralatan, proses kerja, material, area kerja, serta prosedur yang berpotensi menimbulkan cedera atau PAK, penyakit akibat kerja, sehingga kecelakaan kerja ataupun kerugian dapat dicegah atau diminimalkan. Inspeksi K3 diperlukan untuk menemukan sumber-sumber bahaya yang mengakibatkan kerugian dan segera menentukan tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mengendalikan bahaya tersebut. Soal 38. Berikut ini hal yang tidak termasuk dalam sasaran diterapkannya K3 di suatu usaha atau industri atau laboratorium. A. Menjamin keselamatan operator dan orang lain. B. Menjamin penggunaan peralatan aman dioperasikan. C. Menjamin proses produksi aman dan lancar, atau D. Menjamin terlaksananya perintah Undang-Undang K3. Kunci jawabannya adalah D. Menjamin terlaksananya perintah Undang-Undang K3. Dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan pasal 2 PP 50/2012 berbunyi, penerapan SMK 3 bertujuan untuk A. Meningkatkan efektivitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
B. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja atau serikat buruh. Serta C. Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Soal 39. Berikut ini adalah kewajiban pengusaha atau pengurus terkait dengan K3 berdasarkan Undang-Undang K3 kecuali A. Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. C. Menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan, atau D. Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja. Kunci jawabannya adalah B. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan. Dengan pembahasan sebagai berikut, berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 70 pasal 8 ayat 1 berbunyi, pengurus diwajibkan memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan padanya. Penjelasan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 70 pasal 9 ayat 3 berbunyi, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Selanjutnya ada Undang-Undang 170 pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja. Soal 42. Tahapan yang benar dalam pelaksanaan audit yaitu A. Persiapan, pertemuan pembuka, proses audit, rapat tim auditor, pertemuan penutup, laporan hasil audit. B. Persiapan, pertemuan pembuka, rapat tim auditor, proses audit, pertemuan penutup, laporan audit. C. Persiapan, pertemuan pembuka, proses audit, rapat tim auditor, laporan audit, pertemuan penutup. Atau D. Persiapan, presentasi pembukaan, proses audit, laporan audit, rapat tim auditor, pertemuan penutup. Kunci jawabannya adalah A. Persiapan, pertemuan pembuka, proses audit, rapat tim auditor, pertemuan penutup, laporan hasil audit. Dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan Permenaker nomor 26 tahun 2014 pada ayat 2 yang berbunyi, pelaksanaan audit SMK 3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit dilakukan melalui tahapan A. Pertemuan pembuka, B. Proses audit SMK 3, C. Pertemuan tim auditor SMK 3, D. Pertemuan penutup, dan E. Penyusunan laporan audit SMK 3. Selanjutnya soal 43 yang bukan termasuk lingkup internal audit SMK 3 adalah A. Dokumentasi sistem manajemen K3, B. Kebijakan K3, C. Tujuan dan sasaran K3, atau D. Sasaran audit. Kunci jawabannya adalah D. Sasaran audit. Dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan PP 50 tahun 2012 pasal 15 ayat 2 berbunyi, peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Soal nomor 50. Perusahaan yang mengajukan audit SMK 3 diharuskan sudah menerapkan SMK 3 dan telah memiliki dokumen sistem manajemen K3. Berikut termasuk dokumen SMK 3 di perusahaan kecuali A. Dokumen pedoman K3 yaitu manual SMK 3,
prosedur K3, instruksi K3, dan formulir K3. B. Dokumen pemeriksaan kesehatan pegawai. C. Dokumen pegawai. Atau D. Dokumen sertifikasi alat atau SIA dan sertifikasi operator atau SIO. Kunci jawabannya adalah C. Dokumen pegawai. Dengan pembahasan sebagai berikut. Berdasarkan PP 50 tahun 2012 pada lampiran 1, Pedoman Penerapan SMK 3, Sistem Dokumentasi SMK 3 atau biasa disebut informasi terdokumentasi bisa meliputi A. Dokumen internal dan B. Dokumen eksternal. Dengan penjelasan sebagai berikut. Adapun dokumen internal ialah segala sistem dokumentasi SMK 3 yang berisi sistem penerapan SMK 3 secara menyeluruh di perusahaan, seperti pedoman SMK 3, prosedur K3, instruksi kerja dan formulir atau checklist, bukti-bukti penerapan SMK 3, catatan rekaman terkait pelaksanaan K3 di perusahaan juga termasuk dalam lingkup dokumentasi SMK 3. Sedangkan untuk penjelasan mengenai dokumen eksternal adalah segala bentuk dokumen yang bersumber dari pihak di luar perusahaan dan dibutuhkan dalam penerapan SMK 3. Misalnya seperti peraturan perundangan, standar teknis, SNI, standar negara lain yang digunakan, dan lain sebagainya. Demikianlah pembahasan soal-soal ujian pelatihan calon ahli K3 umum dengan materi audit SMK 3 yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and komennya ya.